Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Huli Project. Video kali ini bertemakan cerita tanah Jawa dengan salah satu wali songo yang bernama Sunan Kudus. Kisah penyebaran agama Islam yang sangat menakjubkan di tanah Jawa dialami oleh salah satu wali songo yang memperoleh julukan bagian dari Wali Songo. Seorang pendakwah tersebut dikenal dengan panggilan Sunan Kudus dengan nama lain yaitu Sayyid Jafar Shodiq Azmat Khan. Kemampuan utama yang dimiliki oleh Sunan Kudus yakni pendalamannya terhadap ilmu fikih. Sunan Kudus merupakan ulama yang terkenal akan ilmunya dan menjadi seorang imam syiar di urutan ke-6. Cara menyebarkan dan mengembangkan agama Islam yang dilakukan patut memperoleh penghargaan. Beliau dikenal sebagai seorang yang disegani masyarakat dan metodenya pun cukup sulit mengingat kuatnya Hindu-Buddha di Indonesia pada waktu itu. Beliau adalah seorang anak dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji, yakni Panglima Perang Kesultanan Demak. Ayah Sunan Kudus adalah putra kandung Sultan Sayyid Fadal Ali Murtaza, kemudian melakukan hijrah ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Perjalanan ayah Sunan Kudus sangat erat kaitannya dengan Sunan Ampel, yang pada saat itu mengajarkan ilmu agama kepada Sunan Kudus. Istri beliau adalah adik dari Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang yang sama-sama berguru ke Sunan Ampel. Dan beliau menikah dengan anak Sunan Ampel yaitu Siti Sarifah atau Nyai Ageng Maloka. Guru lainnya yakni Kiai Telingsing, yakni ulama berasal dari Cina untuk menyebarkan Islam bersama Cheng Ho. Jafar Shodiq memiliki kecerdasan luar biasa sehingga menduduki posisi bagus di Kesultanan Demak. Antara lain yakni penasehat khalifah, qadi, panglima perang, mufti, imam besar, mursyid tarekat. Sunan Kudus juga berguru bersama Sunan Muria kepada Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang, yaitu kakek dari Ki Ageng Mertani sebagai pemikir utama terbentuknya Mataram. Sunan Kudus memiliki ayah yang saat itu menjadi Senopati Demak dan menjadi pemimpin untuk melawan pasukan dari Kerajaan Majapahit. Beliau telah gugur saat melawan Adipati Terong yang kemudian memeluk Islam dan mengubah namanya menjadi Husain. Ayahnya pun telah melakukan perjalanan dakwah yang panjang di daerah Kudus serta sekitarnya. Cara penyampaian dan penyebaran agama Islam oleh ayah dan anak ini sama-sama dengan metode yang baik, halus, tidak memaksa, sehingga banyak masyarakat yang berhasil memeluk Islam. Sunan Kudus dikenal sebagai wali dan pendakwah yang senang mengembara hingga ke Mekah saat menunaikan ibadah haji. Perjalanan dakwah Sunan Kudus tergolong sebagai usaha yang cukup keras dan amat sangat sulit.
Karena mengingat kuatnya keyakinan masyarakat Jawa terhadap ajaran Hindu-Buddha, salah satu cara yang dilakukan yakni melakukan kulturasi budaya Hindu-Buddha dengan nilai-nilai Islam. Sejarah ini perlu diketahui oleh masyarakat luas karena dakwah yang dilakukan Sunan Kudus merupakan awal mula dari pembentukan toleransi Islam di Nusantara, khususnya tanah Jawa. Perjalanan dakwah Ja'far Shadiq pada waktu itu tergolong amat susah karena berhadapan secara langsung dengan kuatnya ajaran Hindu-Buddha yang dianut oleh masyarakat Nusantara. Meskipun ajaran yang dianutnya semula adalah Syiah, beliau mampu memberikan syiar dengan metode yang baik melalui akulturasi budaya. Cara ini satu-satunya jalan agar masyarakat bisa memeluk agama Islam pada waktu itu. Sunan Kudus memberitahukan kepada mereka bahwa Islam memiliki sikap toleransi yang tinggi termasuk pada penganut agama Hindu. Cara Sunan Kudus untuk meyakinkan dan mendekati masyarakat Hindu amatlah sulit. Beliau berusaha melakukan akulturasi budaya, salah satunya dengan membangun masjid yang terbentuk hampir mirip dengan candi Hindu. Sementara dakwah lain yang dilakukan kepada para pemeluk agama Buddha hampir sama dengan pendekatannya terhadap para pemeluk agama Hindu. Sunan Kudus membangun sebuah tempat yang digunakan untuk berwudu berupa 8 titik pancuran. Setiap sumber pancuran bahkan dipasang arca kebo Gumarang yang sangat dihormati dalam agama Buddha. Para pemeluknya pun merasa penasaran dan mulai memasuki area masjid. Secara perlahan tapi pasti mereka mulai terpengaruh tentang ajaran yang dibawa oleh Sunan hingga akhirnya memeluk agama Islam. Perjuangan Sunan Kudus tidak berhenti sampai di situ. Beliau juga berusaha untuk mengubah kepercayaan saat melakukan ritual mitoni atau selamatan. Ritual tersebut pada dasarnya dilakukan sebagai wujud syukur kepada dewa-dewa yang terbentuk patung dan arca karena dikaruniai kelahiran seorang anak. Hal ini kemudian diluruskan oleh Sunan Kudus dengan cara mengubah ritual syukur hanya dilakukan untuk Allah. Sesajen yang biasa digunakan untuk memberikan rasa syukur digantikan dengan pemberian makanan kepada sesama warga dengan tujuan bersedekah. Berbagai kegiatan ritual pun diubah dengan menambahkan bacaan-bacaan doa yang diperbolehkan dalam Islam. Keberhasilan yang telah dicapai oleh Sunan Kudus dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa bisa dibuktikan melalui beberapa bangunan dan peninggalan pusaka, antara lain yakni Menara dan Masjid Kudus yang nama aslinya yakni Masjid Al-Aqsa Manarat Kudus. Bangunan ini cukup unik karena memiliki gaya arsitektur khas dari perpaduan 3 agama, yakni Islam, Hindu, dan Buddha. Hasil karya tersebut memperlihatkan bahwa pernah akulturasi nilai-nilai Islam dengan tradisi agama lain memang benar adanya. Masjid ini dibangun pada tahun 1549 Masehi. Hingga kini masjid tersebut ramai dikunjungi oleh masyarakat luas. Tujuannya untuk menunaikan ibadah sholat,
berdoa dan melakukan ziarah. Beberapa peninggalan lainnya yang cukup unik dari Sunan Kudus yakni keris Cintoho, 2 tombak, serta hasil karya seni berupa tembang. Karya tembang yang cukup terkenal yakni tembang Asmarandana, isinya berupa nasihat dan nilai-nilai penting dalam ajaran Islam. Tembang ini menjadi salah satu metode agar Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Hindu Buddha pada saat itu. Ajaran Sunan Kudus diantaranya 1. Toleransi. Sunan Kudus memiliki permintaan yang diberikan kepada masyarakat agar tidak menyembelih sapi pada saat Idul Adha. Hal ini dikarenakan binatang sapi sangat dihormati oleh masyarakat Hindu Buddha pada saat itu. Sebagai gantinya, mereka dapat menyembelih kerbau sebagai hewan kurban. Kepercayaan tersebut hingga kini masih dilakukan oleh masyarakat Kudus hingga sekarang. Sikap toleransi yang dicetuskannya pun menjadi kunci agar masyarakat sesama Muslim bisa hidup rukun, berdampingan dengan sesama dan golongan lain yang berbeda. Sama seperti halnya kehidupan masyarakat yang terjadi pada saat itu. Yang kedua, Gus Cigang. Sunan Kudus meninggalkan ajaran Gus Cigang yang mengajarkan bagaimana mengajarkan hidup di dunia dan di akhirat. Ajaran ini selalu disampaikan kepada semua santrinya di sekitar kota Kudus dan sekitarnya. Gus Cigang adalah kependekan dari bagus, ngaji, dan dagang. Gus berarti bagus akhlaknya, Ci yang berarti rajin mengaji, dan Gang yang berarti dagang. Maksud dari Sunan Kudus adalah selain mementingkan duniawi, harus diimbangi dengan kehidupan untuk akhirat, sebagaimana yang tersirat dalam ajaran Gus Cigang tersebut. Maka tidak mengherankan jika kota Kudus adalah kota yang memiliki perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Hingga saat ini kota Kudus masih terkenal dengan kemajuan ekonominya sebagai kota kretek. Untuk karomah Sunan Kudus, sebagai seorang wali, beliau memiliki karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 1. Dapat menyembuhkan penyakit atas izin Allah. Yang kedua, dibantu tikus dan tawon saat perang. Yang ketiga, beradu kesaktian dengan Ki Ageng Kedu. Makam Sunan Kudus. Wafatnya Sunan Kudus saat menyebarkan agama Islam sangatlah mulia. Beliau meninggal dengan posisi sedang bersujud saat menjadi imam ketika menunaikan sholat subuh di Masjid Menara Kudus. Dan beliau dimakamkan di kawasan Masjid Jami Menara Kudus yang dulunya sebagai masjid tempat beliau berdakwah dan melakukan syiar Islam. Berbagai peninggalan pun akhirnya memperoleh penghormatan serta dilestarikan hingga kini. Hal itu merupakan salah satu bukti bahwa penyebaran Islam di tanah Jawa tidak semudah yang dibayangkan banyak orang pada umumnya, seperti yang terjadi masa kini. Demikianlah cerita tanah Jawa salah satu warisomo yang bernama Sunan Kudus. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan atau melihat video ini. Dukung terus channel Kuli Project dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.